Selamat siang Ibu-Ibu semua, calon guru penggerak. Terima kasih sudah bersedia bergabung di Google Meet hari ini untuk diseminasi aksi nyata budaya positif. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yuhanita Kristian. Saya guru penggerak dari TK Pertiwi Nanguran. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang aksi nyata budaya positif di sekolah saya. Sebelumnya ya Bu, izin untuk share screen ya. Ampun ketinggalan dereng ya Bu? Belum. Oh, lama ya. Ini dia. Sudah terlihat video Yuhanita juga. Nah, saya mulai dari awal nih Bu. Aksi nyata ini saya lakukan untuk memenuhi kegiatan di 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif sangat penting dikembangkan di sekolah. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dalam mewujudkan hal tersebut, sekolah sering menerapkan disiplin yang ketat, yaitu dengan strategi reward and punishment, agar anak menaati peraturan sekolah. Strategi ini perlu ditinjau ulang karena tidak sesuai lagi dengan zaman. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan oleh guru sehingga dia bisa menempatkan diri sebagai manajer. Dari situ diharapkan guru dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Maka dari itu, guru perlu mengetahui kebutuhan dasar dari anak, posisi kontrol guru dalam menerapkan restitusi saat anak melakukan pelanggaran, sehingga tidak sembarangan memberikan punishment ataupun reward. Sehingga dapat terbentuk motivasi intrinsik dari dalam diri anak untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari. Budaya positif di sekolah membantu mencapai visi sekolah. Pendidik diharapkan mampu mengeksplorasi diri melalui nilai-nilai yang sudah ada pada dirinya, yaitu nilai mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Dan melalui perannya sebagai seorang guru, terutama sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dalam hal ini, guru harus menghargai keberagaman
dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi diri yang membentuk siswa menjadi siswa yang merdeka. Karena dalam kutipan buku Ki Hajar Dewantara tertulis, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, dalam hal ini, merdeka itu tidak harus selalu diperintah, tetapi mempunyai kesadaran untuk melakukan sesuatu yang benar. Jadi, disiplin positif adalah yang timbul dari dalam diri untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah refleksi di sekolah saya, Bu. Model pembelajaran untuk anak TK itu biasanya dilakukan secara berkelompok, bersama-sama gitu. Nah, salah satunya yaitu selain itu dengan pembiasaan, di mana untuk menanamkan satu nilai harus dilakukan berulang-ulang agar anak menjadi terbiasa dan dapat melakukannya tanpa diingatkan. Nah, karena sekarang sedang pandemi, maka anak yang sebelumnya sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan baik, seperti sudah biasa mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, dan bekerja itu bersama-sama, menjadi lupa akan kebiasaan baik tersebut. Budaya positif tersebut dapat ditanamkan kembali dengan keteladanan dan pembiasaan. Nah, setelah mengikuti materi budaya nilai positif ini, maka saya berusaha untuk menerapkan restitusi yang coba saya kenalkan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Juga dapat diterapkan, tetapi perlu bimbingan dan pembiasaan sampai anak mencapai kemandirian. Pada PTM terbatas ini dilakukan program-program tersebut guna menunjang protokol kesehatan sehingga anak merasa aman dan nyaman saat belajar di sekolah, sekaligus tercapai tujuan pembelajaran. Nah, manfaatnya adalah bagi orang tua juga akan merasa aman saat anak belajar di sekolah, karena di sekolah sudah ada protokol kesehatan yang dimengerti dan ditaati oleh semua warga sekolah. Maka dari itu, saya menyusun rancangan tindakan untuk menerapkan nilai budaya positif, terutama untuk 3 hal. 1, untuk mencuci tangan, yang 2, untuk membuang sampah, yang ketiga adalah penerapan kelas klasikal. Jadi di TK itu sebelumnya seperti ini ya, Bu. Nah, ini pembelajaran di TK. Pembelajaran di TK itu kita itu bersama-sama melakukannya, berkerumun, berkelompok, bergandengan, bahkan saling berpelukan itu sudah biasa di sekolah. Nah, karena adanya pandemi, maka kita akan membiasakan anak lagi kepada kebiasaan yang baru sesuai dengan protokol kesehatan. Rancangan tindakan untuk aksi nyata kali ini, latar belakangnya adalah kegiatan pembiasaan seperti mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, serta pembelajaran kelompok untuk melatih anak bertoleransi, mandiri, dan bergotong royong sangat sulit dilakukan saat PTM. Maka perlu keyakinan kelas yang baru yang dapat dipahami anak untuk menjaga kesehatan anak saat belajar di sekolah, sehingga anak bisa belajar dengan nyaman dan aman. Tujuannya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan bergotong royong melalui kegiatan pembiasaan mencuci tangan, membuang sampah, serta perubahan mode pembelajaran pada masa PTM terbatas, sehingga anak tetap merasa aman dan nyaman saat berada di sekolah. Yang ketiga adalah dukungan yang dibutuhkan. Kegiatan ini memerlukan satu dukungan dari kepala sekolah sebagai pembimbing dan pemantau program, rekan sejawat. Nanti ini adalah yang membantu guru, karena di masing-masing kelas itu untuk anak TK
ada guru dan ada pendamping. Nah, untuk setiap program harus kita sosialisasikan dan kita harus berkolaborasi dengan guru kelas masing-masing. Yang ketiga adalah orang tua atau wali. Nah, fungsinya orang tua atau wali adalah karena ini pembelajaran PTM, jadi anak itu 1 hari belajar di rumah, 1 hari belajar di sekolah, bergantian. Tetapi ketika belajar di rumah, anak-anak tetap dikasih kegiatan. Nah, orang tua gunanya untuk membimbing anak belajar di rumah sehingga tetap bisa belajar dan bisa mengikuti kegiatan seperti yang ada di sekolah. Kemudian tolak ukurnya adalah anak sudah memiliki kesadaran untuk mencuci tangan, membuang sampah dan menjaga jarak secara mandiri tanpa diingatkan oleh guru. Nanti akan dibuktikan dengan adanya foto-foto atau video. Terus lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama, saya sebagai CGP menyusun program kegiatan mencuci tangan, membuang sampah dan model pembelajaran klasikal. Yang kedua, mengajukan izin program kepada kepala sekolah dan mengajukan jadwal karena ini kegiatan pembiasaan jadi harus rutin dilakukan. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam melaksanakan program. Yang keempat, mensosialisasikan program pada orang tua wali. Nah, seperti tadi tujuannya agar wali dapat melakukan pembiasaan juga di rumah. Ini tadi sudah, yang ini berikutnya. Nah, ini. Ini saya langsung pada ini saja, lini masa saja ya. Lini masa tindakan yang dilakukan. Pertama, menyusun program dulu. Yang kedua, mengajukan program kepada kepala sekolah. Nah, ini untuk mengajukan program rutin seperti ini di sekolah itu tidak gampang ya Bu. Karena di sekolah itu setiap jadwal sudah tersusun dari awal tahun. Nah, apalagi sekarang PTM terbatas di sekolah TK itu hanya 1,5 jam. Jadi untuk kita memasukkan program itu perlu benar-benar memperhatikan jadwal gitu, agar materi yang seharusnya diterima anak tidak berkurang, tetapi program yang dijalankan bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini jadwalnya kalau kemarin sesuai dengan kesepakatan untuk pembelajaran mencuci tangan. Jadi anak-anak itu dibimbing untuk mencuci tangan itu seminggu 2 kali, hari Senin dan hari Jumat. Kemudian untuk membuang sampahnya hari Kamis dan hari Sabtu. Jadi itu hari Senin itu untuk kelas A dan hari Jumat untuk kelas B. Nanti demikian juga dengan yang membuang sampah gitu. Jadi seminggu itu anak diajari sekolah 2 kali gitu untuk program yang sama. Nah, setelah mengajukan izin dan jadwal, yang ketiga adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat melaksanakan program. Nah, yang pertama untuk kedua kelas, jadi saya berkoordinasi dengan guru dari 2 kelas tersebut. Pertamanya dengan Ibu Dinda dari kelas A, dan ini dengan Ibu Siti, ini dari kelas A. Jadi saya mengajukan program seperti ini, nanti tolong dibantu dalam pelaksanaannya untuk mobilisasi anak. Berikutnya, setelah koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, yang keempat adalah koordinasi program bersama wali murid. Ini sebelum kita melaksanakan kegiatan itu, kegiatan mencuci tangan dan buang sampah, serta penjelasan tentang nanti model pembelajaran di sekolah itu kita memakai klasikal, kita jelaskan dulu kepada wali murid. Koordinasi dengan wali murid ini dilaksanakan oleh saya sebagai CGP, didukung oleh Ibu Kepala Sekolah.
dengan tujuan program pembiasaan cuci tangan dan membuang sampah pada tempatnya juga dapat dilakukan di rumah. Selanjutnya, orang tua diminta mengirimkan video atau foto anak yang sedang melaksanakan program tersebut. Apabila anak sedang BDR, belajar dari rumah. Sekarang pelaksanaan programnya. Nomor 1, pembiasaan mode pembelajaran klasikal. Ini yang saya tampilkan adalah mode pembelajaran sebelum pandemi. Seperti ini, kita duduk bersama anak di bawah, anak-anak mengerumuni kita. Nah, ini dalam kelompok kecil. Kalau dalam kelompok besar seperti ini, kita misalnya mengundang ibu bidan datang ke sekolah, setiap anak kumpul jadi satu dalam ruangan. Itu mendengarkan penjelasan dari ibu bidan. Atau ini seperti ini, saya membawa satu bahan pembelajaran dan anak-anak berkumpul mengerumuni, terus kita mencari bareng-bareng. Misalnya ini kan pembelajaran tentang tanaman, terus nanti kita cari mana yang disebut akar, mana yang disebut batang dan sebagainya. Anak-anak berkerumun di situ menjadi satu. Demikian juga waktu di kelas seperti ini, anak-anak sedang belajar untuk menggambar. Kita berikan satu objek dan kita kelilingi bersama terus kita gambar. Atau ini, anak-anak duduknya berdekatan, saling berhadapan. Nah, ini di masa pandemi tidak boleh seperti ini kan. Jadi kita harus sesuaikan dengan melakukan setting kelas. Nah, setting kelasnya berubah seperti ini. Walaupun ini lebih mirip dengan sekolahan SD atau SMP ya, pakai tempat duduk satu-satu, pakai meja satu-satu. Sebenarnya kalau di PAUD itu lebih akrab dengan pembelajaran kelompok yang kita duduknya bersama-sama. Tapi karena adanya masa pandemi, maka kita rubah setting kelasnya seperti ini. Nah, ini setting kelas untuk kelas A dan kelas B masing-masing. Yang berikutnya, nah ini saya mulai memperkenalkan tentang nilai budaya positif yang sudah kita pelajari bersama ya di materi PGP ini, yaitu membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas di TK itu tidak sama dengan membuat keyakinan kelas di SMP, SMA atau SD. Kalau anak-anak yang sudah mengerti tentang menulis dan mengutarakan pendapat mereka, kita tinggal bagikan sticky note, mereka tinggal silahkan menulis apa yang mereka inginkan, apa yang boleh dilakukan di dalam kelas, selesai Bu. Tapi kalau di TK, kita harus cari cara yang lain agar anak itu tahu apa yang mereka pilih dan tahu apa yang mereka inginkan. Nah, saya mempunyai ide untuk membuat stiker. Nah, stiker gambarnya yang sudah familiar dengan anak-anak. Misalnya di 3M ada memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, saya berikan stiker-stiker tersebut. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas ini, 1-2 hari sebelumnya saya sudah mensosialisasikan. Oh ini loh gambar menjaga jarak, ini loh gambar memakai masker, ini loh gambar dan sebagainya, banyak sekali. Nah, pada hari hanya pada saat membuat keyakinan kelas, ini saya pertama memberikan pengertian dulu tentang apa keyakinan kelas tersebut dan manfaatnya untuk apa. Ini pakai bahasa anak gitu. Jadi tidak terlalu panjang yang dapat segera dimengerti oleh anak. Yang kedua, kemudian saya menjelaskan arti dari simbol stiker yang nanti saya akan bagikan. Berikutnya. Nah, ini setelah anak-anak memahami gambar itu, anak-anak dipersilahkan memilih stiker mana yang mereka inginkan. Yang itu mewakili keinginan mereka saat berada di dalam kelas. Nah, kemudian anak menempelkan stiker yang dipilih sambil menyebutkan artinya. Misalnya,
Oh Bu, saya pengen yang ini, yang memakai masker. Oh ya, berarti kamu ingin di kelas ini ada apa Mas? Oh berarti di kelas ini harus memakai masker dengan baik. Sampai pada seperti itu. Nah kemudian saya membantu mengelompokkan stiker. Jadi gambarnya saya kelompokkan yang sama, kemudian saya urutkan kembali. Setelah itu saya memberikan penegasan kembali, penguatan kembali arti gambar stiker yang telah dipilih oleh anak-anak. Nah, dari sini saya membuat kesimpulan bahwa di kelas nanti akan ada keyakinan kelas yang seperti ini. Nah, ini. Terima kasih. Ya. Ini saya sertakan video pada saat kita membuat keyakinan kelas. Ampun ketinggalan mboten, Bu? Belum kelihatan ya, belum buka ya. Pasti lama Google Drive. Ini sebentar nggih. Ini agak lama ini ya. Masih berjalan. Sebenarnya ini tadi sudah video itu adalah jalannya cerita saja Bu. Ringkasannya sudah saya terangkan seperti tadi. Kalau bisa diputar itu jenengan akan lihat bahwa untuk di TK itu perlu banyak anak itu dibantu untuk mengenali arti dari simbolnya itu. Dan yang penting lagi yaitu merubah kata-katanya.
Tidak boleh bersih, harus menjaga ketenangan kelas. Tidak boleh tempelkan oleh tidak boleh berisik atau kita harus menjaga ketenangan kelas. Siapa lagi yang ingin tidak berisik di dalam kelas? Baik, silakan. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keyakinan kelas B. 1, wajib kita betul. Yang kedua, memakai masker dengan benar. Ya, menutup hidung dan menutup mulut. Yang ketiga, jaga jarak 1 meter 1 meter. Tidak boleh saling menghampiri. Yang ketiga, ya, menjaga ketenangan kelas. Tidak terlihat dan tidak menyerang pembicaraan. Yang keempat, tidak boleh berkumpul sekali. Harus tetap menjaga 1, wajib kita betul. Yang kedua, memakai masker dengan benar. Ya, menutup hidung dan menutup mulut. Yang ketiga, jaga jarak 1 meter 1 meter. Jadi tidak boleh saling menghampiri. Yang ketiga, ya, menjaga ketenangan kelas. Tidak terlihat dan tidak menyerang pembicaraan. Yang keempat, tidak boleh berkumpul sekali. Harus tetap menjaga jarak. Yang kelima, tidak boleh berlari. Anda harus berjalan terus. Yang terakhir, betul tidak makan di dalam kelas, makannya di meja. Pokoknya kita tak jadikan satu keyakinan kelas ini. Nah, ini sudah dibuatkan keyakinan kelas B. Ini adalah yang berlaku dan boleh dilakukan di dalam kelas. Misalnya 1, nanti kita sebelum masuk kelas. Terus, memakai masker dengan benar. Terus, tidak berkumpul, tidak bermain. Betul. Terus ini, tidak makan di kelas. Dan makannya di meja makan. Tidak berisik atau menjaga ketenangan kelas. Jaga jarak. Terus, tidak boleh berlari di dalam kelas. Jadi harus berjarak dengan tertib. Ini akan diminta tempelkan di sini. Ya, kita tempelkan di sini supaya kalian tahu keyakinan kelas ini. Misalnya nanti aku mau pengen teriak-teriak, ingat bahwa ada keyakinan kelas B menjaga apa? Aku mau pengen makan di kelas ya. Ingat ada keyakinan kelas B untuk makan di meja. Nah, kita makan di sini ya, biar kalian ingat. Nah, itu tadi Bu, proses membuat keyakinan kelas untuk TK. Nah, memang sangat susah mengubah kebiasaan anak untuk bilang jangan dan tidak boleh
menjadi kalimat yang lebih positif lagi itu memang sangat susah karena mereka terbiasa dengan boleh dan tidak, terbiasa dengan mendapat reward atau hukuman. Jadi anak-anak terbiasa mengenali kata dilarang atau boleh. Gitu. Tapi di sini saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas dengan kata-kata yang lebih positif gitu. Berikutnya setelah membuat program pelaksanaan program keyakinan kelas, yang ketiga ini membuat kegiatan penunjang program. Satu, saya membuat beberapa poster tentang langkah mencuci tangan, tentang memakai masker yang benar. Nah, untuk poster-poster ini ditampilkan di tempat-tempat yang strategis. Tujuannya adalah untuk memberi pembelajaran kepada anak. Karena anak TK itu tidak bisa satu kali diberi pembelajaran kemudian akan ingat seterusnya. Jadi mereka harus didukung dengan gambar-gambar visual yang lebih mereka ingat. Misalnya ini untuk poster mencuci tangan, itu kita harus ajarkan cuci tangan yang benar, yaitu dengan 6 langkah cuci tangan. Kemudian poster ini saya tempelkan di tempat cuci tangan, agar anak itu ketika mencuci tangan terbiasa melihat langkah-langkah tersebut dan dapat melakukannya. Poster yang kedua adalah membuat poster tentang cara memakai masker yang benar. Ini sudah ada gambar-gambarnya, cara memakainya, terus ini juga ada gambarnya yang masker tidak boleh diturunkan, ini sudah ada gambarnya. Ya, ini saya buat kemudian saya tempelkan di tempat-tempat yang gampang dilihat oleh anak sehingga mereka mudah untuk mengingatnya. Kegiatan lain yaitu kegiatan saya membuat hari mencuci tangan, bertujuan untuk mengajari anak 6 langkah cuci tangan yang benar dengan bimbingan guru sekaligus memotivasi anak. Dilaksanakan oleh semua anak baik yang PTM di sekolah ataupun yang BDR. Ini berikut ini videonya. Mungkin belum jalan ya. Ini tadi adalah video hari pencuci tangan yang saya buat. Ini seperti lonceng untuk kegiatan mencuci tangan. Jadi sebelum diterapkan jadwal Senin dan Jumat untuk cuci tangan,
saya membuat dulu lonceng kegiatan. Memang di situ terlihat bahwa masih dibimbing oleh guru. Benar, karena ini kegiatan awalnya, Bu. Nah, diharapkan setelah ini anak bisa melakukannya sendiri, tetapi tetap dilakukan beberapa kali pembimbingan sesuai jadwal agar anak terbiasa. Yang kedua, nih. Nah, ini adalah penerapan kelas klasikal. Nah, kelas klasikal yang sudah diatur oleh guru, biasanya anak tidak mau terlalu duduknya berjauhan dengan temannya. Seperti pada gambar yang di atas ini terlihat anak itu menggeser-geser mejanya sendiri, mendekatkan dengan temannya. Nah, guru dalam hal ini mempunyai tugas untuk mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang tadi, yaitu tentang keyakinan kelas untuk menjaga jarak. Nah, ini jadi ketika kita menata meja itu sudah sesuai dengan prokes ya Bu, sudah klasikal. Untuk anak TK tidak bisa langsung mereka mengikuti gitu. Kadang-kadang seperti ini. Jadi kita tatanya sudah berjauhan. Ketika pembelajaran anak itu menarik sendiri mejanya untuk dekat dengan temannya. Nah, jadi tetap perlu dibimbing lagi dan diingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal. Begitu juga dengan membuang sampah. Nah, ini membuang sampah, saya sengaja tempatkan beberapa tempat sampah baru, baik di depan kelas, di halaman, di masing-masing kelas gitu, agar anak terbiasa melihat, oh di situ ada tempat sampah dan saya harus membuang sampah saya di situ. Selain juga ada pembimbingan juga. Nah, ini juga penggunaan hand sanitizer. Jadi di sekolah sudah diberikan keyakinan untuk ketika pulang sekolah anak-anak memakai hand sanitizer. Tapi untuk anak TK kadang kalau hanya kita tempelkan di samping pintu, anak-anak lupa memakainya. Nah, tugas kami sebagai guru membimbing anak untuk terbiasa memakainya. Jadi ini yang awal adalah saya masih memakaikan hand sanitizer itu saya semprotkan ke tangan anak. Demikian juga waktu untuk cuci tangan itu juga guru masih membantu anak untuk mengambilkan sabunnya karena anak-anak itu masih sering lupa cuci tangan dengan sabun. Mereka bisa mencuci tangan dengan cepat-cepat sudah selesai. Nah, ini kita mengajarkan untuk terbiasa mencuci tangan dengan sabun yang melalui 6 langkah yang benar. Nah, ini biasanya kalau cuci tangan di sekolah itu selain awal datang, juga saat anak melakukan kegiatan seperti menempel, yang memakai lem, atau bermain play-doh yang bisa mengotori tangannya. Ini yang terakhir ini adalah hasil restitusi dan program pembiasaan. Ini sengaja saya foto diam-diam deh Bu, jadi anak ngelihat saya bawa kamera. Ini anak itu sudah terbiasa memakai hand sanitizer sendiri sebelum dan saat pulang sekolah. Nah, ini mereka sudah terbiasa juga menjaga jarak, jadi tidak uyuk-uyukan seperti dia tidak berkerumun, tidak dulu-duluan. Ini juga waktu mereka pulang, mereka masih mau berbaris dan antri untuk mengambil hand sanitizer. Nah, ini juga keadaan kelas juga sudah mulai berubah. Anak-anak sudah menjaga jarak, tidak ada yang lagi yang menempel-nempel dengan temannya. Sudah mulai berubah setelah adanya keyakinan dan pembimbingan. Berikutnya yang ini. Nah, ini anak sudah biasa membuang sampah pada tempatnya tanpa dibimbing. Kemudian mereka memakai hand sanitizer. Terus yang ini adalah anak biasa mencuci tangan sendiri setelah kegiatan yang membuat tangan mereka kotor tanpa ada pendampingan dari guru. Yang terakhir untuk yang di rumah, orang tua sudah mengirimkan rekaman atau foto kegiatan anak yang sudah bisa melakukan nilai-nilai baik secara mandiri. Nah, demikian presentasi saya.
dari awal pendahuluan, rencana, kemudian pelaksanaannya, dan hasil dari aksi nyata yang saya lakukan tentang nilai budaya positif. Terima kasih. Monggo ibu-ibu yang memiliki saran atau pertanyaan atau penguatan dari kegiatan saya atau bisa dengan sampaikan di sini. Terima kasih. Ibu Yohana, monggo Bu Yohana. Baik, terima kasih. Begini Bu Yuan, ini luar biasa ya, tadi gambar-gambarnya bagus sekali. Anak-anak juga sangat aktif dalam pembelajaran. Ini satu hal yang ingin saya tanyakan Bu Yuan, ketika Ibu menyampaikan kepada kepala sekolah dan juga rekan sejawat, bagaimana respon yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan sejawat Ibu. Terima kasih. Baik, matur nuwun Bu Yohana. Program ini saya ajukan pertama memang kepada kepala sekolah dulu sebagai pemimpin program, ya. Jadi saya sudah membuat draft kegiatan dahulu sebelumnya. Dan saya memang itu kan meminta waktu, gitu. Jadi kita akan berbenturan dengan jadwal materi yang sudah diberikan gitu. Paling tidak kita itu memerlukan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Kalau untuk TK itu 1 jam pelajaran segitu, sekitar 20 menit. Nah, dari situ saya koordinasi dengan kepala sekolah hari apa saja yang bisa saya pakai untuk memasukkan program yang ingin saya lakukan. Jadi dipilih hari Jumat, hari Senin itu biasanya kita pakai untuk upacara. Nah, kita gantikan untuk program ini dulu sementara. Terus hari Jumat biasanya kita pakai Jumat untuk senam. Nah, itu bisa dipakai. Jadi program yang saya laksanakan ini tidak mengganggu untuk pemenuhan materi untuk anak. Sebenarnya responnya Pak sekolah itu bagus, cuman kita harus menggeser-geser jadwal itu loh Bu. Itu yang nanti setelah itu harus saya koordinasikan dengan guru-guru kelas. Nah, dari situ mereka bisa mengatur jadwal untuk biasanya untuk kelas A itu kita upacara di jam pertama, untuk kelas B di jam kedua kita jadikan satu gitu. Tapi sepanjang yang saya ketahui, respon mereka sangat mendukung dan sangat baik. Terima kasih, Bu Yohana. Sampun. Berikutnya, Ibu Suparmi. Ya, terima kasih, Bu Yunita. Saat melihat apa yang Bu Yunita sampaikan tadi sangat luar biasa. Cuma di sini saya mau menanyakan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan menumbuhkan budaya positif di sekolah Anda. Ngapunten Bu Suparni, ini bisa ada gangguan mic. Tolong diulangi lagi nggih pertanyaannya. Ya. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan menumbuhkan budaya positif di sekolah Anda? Itu aja. Nggih, matur nuwun Bu. Sebenarnya faktor apa saja yang mempengaruhi penumbuhan budaya positif
Yang pertama itu menurut saya adalah untuk merubah paradigma kita yang biasanya memakai reward and punishment, kita harus punya keinginan dulu untuk merubah itu. Kita harus mulai menerapkan nilai-nilai budaya positif yang mungkin baru ya Bu, untuk kami itu baru, karena di TK itu selalu sedikit-sedikit mendapat reward, itu sedikit-sedikit mendapat reward, mendapat bintang, dan bila memang melakukan kesalahan, anak memang bukan mendapat hukuman ya Bu, seperti konsekuensi. Nah itu sebenarnya untuk menerapkan nilai budaya positif yang baru ini, kita harus punya keinginan dulu untuk berubah. Yang kedua, memang program ini di TK tidak semerta-merta dilaksanakan satu kali, misalnya seperti membuat keyakinan kelas itu, tidak satu kali membuat keyakinan kelas kemudian anak akan hafal, tapi harus terus dilakukan pembiasaan dan diberikan keteladanan dan bimbingan. Sebenarnya yang mendukung kegiatan nilai budaya positif ini bisa berjalan dengan baik adalah, satu, tentu saja harus ada dukungan dari kepala sekolah, kemudian harus ada kolaborasi yang baik dengan guru-guru, rekan sejawat, dan yang ketiga, karena ini masih PTM, jadi tidak semua anak langsung mendapat pembelajaran yang sama, jadi tetap harus koordinasi dengan wali murid. Jadi apa yang dilaksanakan di sekolah, begitu pula dilaksanakan di rumah. Nah, dengan demikian anak tidak akan tertinggal dan tidak akan lupa. Itu bisa menjadi kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah dan di rumah secara mandiri. Ngoten Bu Suparmi. Terima kasih. Terima kasih Bu Suparmi atas pertanyaannya. Kemudian Ibu Siswati, monggo. Ya, terima kasih Bu Yonita. Di sini saya akan bertanya sedikit saja, yaitu apakah ada perbaikan yang diperlukan untuk kelanjutan dari program yang sudah diterapkan? Pripun Bu, coba diulangi lagi sekali lagi nggih. Oke, saya ulangi. Apakah ada perbaikan yang diperlukan untuk kelanjutan program yang sudah diterapkan? Oke. Untuk kelanjutan program ini, saya berharap bukan hanya 3 hal tadi ya Bu, merubah model kelas, membuang sampah, mencuci tangan, tapi untuk pembiasaan baik lainnya seperti memberi salam, saling menghormati, itu juga bisa saya terapkan ya. Ini sebenarnya penerapan saya juga belum terlalu sempurna, belum terlalu baik menurut saya, karena masih ada juga anak yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas itu. Tetapi saya sudah merasa bangga dengan anak-anak saya dengan perubahan yang terjadi. Matur nuwun Bu Siswati. Ada Ya, pertanyaan Bu. lagi? Berikutnya Ibu Gandes, monggo. Ya, baik. Terima kasih Ibu Yohanita yang telah menyampaikan presentasinya dengan luar biasa. Saya hanya ingin menanyakan, saya penasaran apakah aksi nyata yang sudah berhasil baik ini yang sudah Ibu terapkan di sekolah juga memiliki hambatan-hambatan, Bu? Kalau memang ada hambatannya, kira-kira apa saja Bu hambatan yang kemarin Ibu temui selama pelaksanaan aksi nyata ini? Terima kasih, begitu pertanyaan saya Bu Yohanita. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Gandes. Hambatannya tuh menurut saya banyak, tetapi bisa ditangani dengan baik. Yang pertama mungkin kendala jadwal. Yang kedua, kita sosialisasi ke orang tua itu, terutama untuk memberikan tugas pada orang tua untuk merekam, memfoto itu tidak langsung disetujui oleh orang tua. Karena itu kan kegiatan yang menuntut mereka untuk
membimbing dan menemani anak. Sementara banyak orang tua yang berkeberatan atau saya bekerja Bu, saya tidak bisa kalau suruh nungguin anak saya belajar. Nah, hambatan seperti itu yang nanti harus kita berikan solusi ke orang tua. Seperti, bisa dilakukan di sore hari Bu, kalau pagi memang bekerja, nanti bisa tugasnya dari sekolah dilaksanakan sore hari. Nah, itu hambatan yang awalnya. Kemudian hambatan berikutnya saat pelaksanaannya, mengkoordinir anak TK itu tidak gampang, Bu. Terutama untuk mereka menjaga jarak, bergantian, antri, itu adalah budaya-budaya yang harusnya sudah mereka terapkan beberapa tahun gitu. Jadi mereka terbiasa. Nah, ini karena adanya pandemi, mereka kan tidak pernah antri, tidak menjaga jarak di rumah ya, mereka dengan keluarga sendiri tidak mungkin menjaga jarak. Jadi kalau di sekolah itu benar-benar harus kita bimbing dan kita atur. Nah, itu perlu kolaborasi dengan rekan sejawat. Dan yang ketiga mungkin yang agak susah lagi adalah membuat keyakinan kelas. Nah, itu agak susah karena pemahaman anak dan keterbatasan anak mengungkapkan keinginannya. Jadi harus membuat kita melakukan inovasi bagaimana agar anak tidak terlalu banyak bicara, tetapi dia tahu apa yang dia inginkan dan mau mengutarakannya. Nah, kalau saya tadi saya berikan solusi dengan memberikan stiker gambar yang artinya atau penjelasannya sudah saya terangkan beberapa hari sebelumnya. Ngaten Bu Gandes? Terima kasih Bu Yuanita. Terima kasih Bu Gandes atas pertanyaannya. Untuk berikutnya Ibu Teresia Gandes, monggo Bu. Terima kasih Bu Yanita. Ya, jadi pemaparannya tadi sudah lengkap, komplit sekali, ada videonya, jadi kita bisa melihat aksi nyata Ibu Yanita tadi dengan jelas. Pertanyaan saya, bagaimana perasaan siswa ketika merumuskan keyakinan kelas? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Siswa untuk TK itu perasaannya mereka membuat keyakinan kelas itu seperti yang Anda bisa lihat, mereka sangat antusias ya, gitu. Karena satu mereka diberikan beberapa gambar yang telah mereka kenal, gitu. Jadi tidak menjadi pertanyaan di pikiran mereka, ini artinya apa, begitu. Nah, itu jadi mereka itu saya berikan masing-masing itu 7 gambar dan mereka memilih sendiri apa yang mereka inginkan untuk kelas ini gitu. Jadi mereka merasa antusias, senang, dan ketika saya berikan penguatan kembali, yang terakhir itu mereka menyambut dengan sudah mengerti arti setiap simbol dari keyakinan kelas tersebut. Dan saya berharap dari sini anak bukan hanya mengerti tapi juga bisa menjalankannya secara mandiri. Ngaten Bu Tere? Ya, terima kasih Bu Yanita. Matur nuwun. Monggo ada pertanyaan lagi atau saran dari Ibu-ibu? Sudah? Terima kasih kalau sudah selesai. Demikian pemaparan saya tentang aksi nyata yang saya lakukan, nilai budaya positif, terutama untuk kegiatan mencuci tangan, membuang sampah, dan menjaga jarak. Terima kasih atas kehadiran Ibu-ibu dalam Google Meet siang ini. Matur nuwun. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Selamat siang.